Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Syuhada Al-Firdaus. Saya salah satu mahasiswa jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kemiskinan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kemiskinan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Secara umum, menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 2008, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasar segala aspek, tujuan metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam. Berdasarkan Yusuf Qaradawi dalam Fathur Rahman, ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam. Tetapi, menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, dan arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik, ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan yang mana sangat berbeda dari ekonomi konvensional. Abdul Manan dalam Hakim menambahkan ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah atau tauhid, kepemimpinan atau khilafah, dan keadilan atau adalah. Karakteristik dan tujuan ekonomi Islam. Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam ekonomi Islam, di mana karakteristik ini menggambarkan kekhasan atau keunikan bagi ekonomi Islam. Berdasarkan Abdullah At-Tariqi dalam Hakim, Ripai dan Bukhari, Adinugraha, karakteristik ekonomi Islam tersebut adalah: yang pertama, ekonomi ilahiyah. Tujuannya mencari ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip ilahiyah. Yang kedua, ekonomi akhlak. Ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami, karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Dan yang ketiga adalah ekonomi kemanusiaan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek ilahiyah dengan aspek kemanusiaan. Karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip ilahiyah yang memuliakan manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Dan yang keempat, ekonomi pertengahan. Artinya, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu, diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, dan antara realita dan fakta. Yang kelima, ekonomi pertumbuhan dan keberkahan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem yang lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan
investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari jaminan kebutuhan pokok manusia. Tujuan ekonomi Islam. Mengenai tujuan ekonomi Islam, Purwana menerangkan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuknya dalam Al-Quran, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah SAW, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang dilandaskan pada syariat agar mencapai kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan ukhrawi. Makna kemiskinan dalam Islam. Islam melalui kitab suci Al-Quran menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu fakir, miskin, al-sa'il, dan al-mahrum. Tetapi kata fakir dan miskin serta berbagai bentuk lain dari keduanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Menurut Ridwan, kata fakir dan miskin yang disebut dalam Al-Quran berjumlah 36 ayat. Kata fakir dijumpai sebanyak 12 kali dan kata miskin disebutkan sebanyak 25 kali. Antara fakir dan miskin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama sebagai pihak yang memerlukan bantuan untuk mengentaskan diri dari kepapaan. Perbedaannya adalah orang fakir memiliki potensi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut, atau jika memiliki, potensinya sangat rendah sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibrahim dan Yusuf Qaradawi. Kemudian Ganner membedakan kemiskinan dalam Al-Quran menjadi dua, yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan material. Kemiskinan spiritual yaitu individu yang mampu memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik, namun tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Mereka malas mengerjakan sholat wajib dan enggan membayar zakat serta ibadah lainnya. Sedangkan kemiskinan material yaitu individu yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dengan baik namun kekurangan dari sisi pemenuhan kebutuhan materialnya. Pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam. Qaradawi menggagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen. 1. Bekerja. 2. Jaminan dari famili dekat yang mampu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, jaminan negara dari berbagai sumbernya. Yang kelima, hak-hak selain zakat. Dan yang keenam, derma, sukarela atau filantropi. Selain itu, dalam gagasannya, Qaradawi juga memberikan gagasan mengenai solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang-orang fakir miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja. Qaradawi mensyaratkan agar gagasan ini dapat bekerja, maka masyarakat dan negara harus menjalankan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Baidawi menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui 3 hal pokok, yakni merevitalisasi peran negara, menegakkan daulat masyarakat, dan penguatan
institusi keluarga. Negara, menurut Baidawi, harus menegakkan keadilan ekonomi politik melalui kerjasama multilateral, menyusun berbagai regulasi pro masyarakat miskin dan pro syariat yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, menghidupkan tanah mati untuk dibuat lahan pertanian atau usaha yang lain agar dapat menambah lapangan pekerjaan dan mendukung proses pengentasan kemiskinan, menghentikan eksploitasi SDA demi kepentingan publik dan masyarakat miskin. Kemudian menegakkan kedaulatan masyarakat melalui jalur politik, ekonomi, dan kebudayaan. Serta yang tidak kalah penting adalah menguatkan institusi keluarga dengan menanamkan nilai Islami berupa sikap konsumsi sederhana dan proporsional. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan dan penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.